Bagaimana cara kerjanya? Yuk saksikan. Hai, welcome to my class. Perkenalkan, nama saya Ayu Trisora. Saya Adri Nening Silinggi. Dan saya Burhan. Selamat datang di RS Channel. Hari ini kami akan menjelaskan tentang jantung. Namun sebelum itu jangan lupa like, Komen, Share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan materi selanjutnya. Semangat belajar! Oke. Organ jantung memiliki tugas yang sangat vital, yakni menjaga darah supaya tetap mengalir membawa oksigen dan sari-sari makanan di dalam sel tubuh manusia. Jantung juga adalah organ yang terletak di antara paru-paru, sedikit ke kiri pada tulang dada. Jantung memiliki berat sekitar 200 hingga 425 gram, dengan ukuran yang lebih besar sedikit dari kepalan tangan. Jantung mempunyai peran utama dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung juga terdiri atas beberapa bagian. Di bawah ini bagian-bagian jantung pada manusia disertai dengan fungsinya. Anatomi jantung terbagi atas 12 bagian. Apa sajakah itu? Simak gambar berikut. Nah, untuk yang pertama yaitu aorta. Aorta berfungsi membawa darah yang mengandung zat oksigen dari bagian ventrikel kiri sampai ke seluruh tubuh manusia. Nah, untuk yang kedua yaitu vena cava superior. Vena cava superior berfungsi untuk membawa aliran darah yang mengandung karbon dioksida yang asalnya dari seluruh tubuh bagian atas menuju ke jantung. Yang ketiga yaitu arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis berfungsi untuk menggantikan karbon dioksida dengan uap air dalam darah menjadi oksigen. Yang keempat yaitu katup aorta. Katup aorta berfungsi untuk mencegah darah di dalam tubuh mengalir pada arah yang keliru. Yang kelima yaitu atrium. Atrium di sini terbagi atas dua, yaitu atrium kiri dan atrium kanan. Yang pertama yaitu atrium kiri. Atrium kiri berfungsi untuk menerima darah yang berasal dari organ paru-paru yang mengandung oksigen, kemudian membawa ke ventrikel kiri. Adapun fungsi dari atrium kanan ialah untuk membawa darah yang berasal dari seluruh bagian tubuh yang mengandung karbon dioksida dan membawa ke ventrikel bagian kanan. Yang keenam yaitu vena pulmonalis. Vena pulmonalis berfungsi untuk membawa darah yang mengandung oksigen kembali lagi ke jantung yang selanjutnya akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh manusia. Yang ketujuh yaitu katup tricuspidalis. Katup tricuspidalis berfungsi untuk memisahkan atrium kanan dengan ventrikel kanan guna untuk membantu mengalirkan darah yang sedikit oksigen dari organ atrium kanan menuju ke ventrikel kanan. Yang ke-8 yaitu katup mitral. Katup mitral berfungsi untuk mencegah agar darah yang sudah ada pada ventrikel kiri kembali pada atrium kiri. Yang ke-9 yaitu ventrikel. Ventrikel di sini terbagi atas dua, yaitu ventrikel kiri atau bilik kiri dan ventrikel kanan atau bilik kanan. Yang pertama yaitu ventrikel kiri. Ventrikel kiri berfungsi menerima darah dari organ atrium kiri serta membawanya menuju ke seluruh tubuh. Dan adapun fungsi dari ventrikel kanan yaitu berfungsi menerima darah yang berasal dari atrium kanan kemudian membawanya menuju ke paru-paru. Yang ke-10 yaitu vena cava inferior. Vena cava inferior berfungsi membawa darah yang berasal dari tubuh bagian bawah menuju ke atrium bagian kanan jantung. Yang ke-11 yaitu katup atrioventricular.
Katup atrioventrikular berfungsi untuk membuat darah cuma bisa mengalir dari atrium menuju ke ventrikel. Nah, yang terakhir yaitu dinding jantung. Dinding jantung berfungsi agar membuat jantung berdetak serta mencegah agar jantung tidak bocor. Berikutnya, penyakit-penyakit pada jantung. Yang pertama, jantung koroner. Yang kedua, serangan jantung. Yang ketiga, aritmia. Yang keempat, kardiomiopati. Yang kelima, gagal jantung. Yang keenam, penyakit jantung bawaan. Yang ketujuh, penyakit katup jantung. Yang kedelapan, endokarditis. Dan yang kesembilan, tumor jantung. Yang pertama, penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner atau PJK terjadi ketika pembuluh darah arteri yang mengalirkan darah ke jantung mengeras dan mengalami penyempitan. Gejala yang muncul dari penyakit ini antara lain nyeri dada, sesak napas, keringat dingin, dada berdebar, dan mual. Yang kedua, serangan jantung. Serangan jantung adalah kondisi darurat yang terjadi saat pasokan darah ke jantung terhambat secara total sehingga sel-sel otot jantung mengalami kerusakan. Gejala yang muncul biasanya berupa nyeri dada, sesak napas, dan keringat dingin. Yang ketiga, aritmia. Aritmia adalah gangguan pada irama jantung. Aritmia terjadi ketika rangsangan listrik yang mengatur detak jantung terganggu, sehingga jantung tidak bekerja dengan baik. Yang keempat, kardiomiopati. Kardiomiopati merupakan gangguan pada otot jantung. Penyakit ini bisa disebabkan oleh kelainan genetik atau faktor keturunan sehingga penderitanya terlahir dengan kondisi ini. Gejala yang dapat muncul pada kardiomiopati adalah pembengkakan pada kaki, nyeri dada, sesak napas yang lebih berat setelah beraktivitas, mudah lelah, serta batuk-batuk. Yang kelima, gagal jantung. Gagal jantung adalah kondisi jantung yang terlalu lemah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Gejala utama gagal jantung meliputi sesak napas dan batuk-batuk terutama saat berbaring, nyeri dada setelah beraktivitas fisik, cepat lelah, serta pembengkakan pada tungkai dan pergelangan kaki. Yang keenam, penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan merupakan kelainan bentuk jantung yang terjadi sejak lahir. Gejala yang muncul beragam, tergantung pada jenis dan tingkat keparahannya. Penyakit jantung bawaan terjadi akibat gangguan proses perkembangan jantung pada janin. Yang ketujuh, penyakit katup jantung. Penyakit katup jantung terjadi ketika katup jantung tidak bisa membuka atau menutup dengan sempurna, sehingga terjadi bendungan atau hambatan pada aliran darah. Akibatnya, aliran darah ke seluruh tubuh akan terganggu. Saat gejala muncul, penderitanya akan mengalami sesak napas, nyeri dada, cepat lelah, detak jantung tidak beraturan, dan pembengkakan di bagian tubuh tertentu seperti tungkai dan perut. Yang kedelapan, endokarditis. Endokarditis adalah infeksi pada jaringan ikat yang melapisi dinding dan katup jantung. Gejala endokarditis yang sering muncul adalah demam dan menggigil, sesak napas, dan nyeri dada saat menarik napas, keringat berlebih pada malam hari, pembengkakan pada tungkai atau perut, serta terdengar bising jantung atau bunyi jantung tidak normal. Yang kesembilan, tumor jantung. Tumor jantung adalah pertumbuhan jaringan abnormal pada dinding jantung. Gejalanya bisa meliputi sesak napas, pembengkakan di kaki, jantung berdebar tidak beraturan, kelelahan, tekanan darah rendah, pusing, pingsan, dan penurunan berat badan. Itulah tadi penjelasan tentang jantung. Nantikan konten edukasi selanjutnya hanya di